yang di studio ini. Halo. Wow. Kenalin, nama aku Nanda dan selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Nah, podcast hari ini kita akan bercerita dan mendengarkan cerita tentang perjalanan seseorang keluar dari zona nyamannya untuk pergi ke negeri yang jauh, dan kita hari ini akan lebih membahas bagaimana cara kita membawa diri dan menjadi representatif dari Kristus. Yes. So, without any further ado, nggak usah lama-lama lagi. Hari ini kita ditemani oleh Kakak Faber. Halo semuanya. Thank you for inviting me di cerita aku ya. Yes. So it's good to be here and it's good to sharing ke teman-teman semua ya. Dan kalau belum ada yang kenal, nama saya Faber. Saya dari Manado. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kita langsung cerita-cerita. So, cerita yuk. Alright, Kak Eber. Kita akan langsung cerita-cerita nih. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, can you tell me a little bit about yourself? Ceritakan nggak? Boleh nggak ceritakan tentang dirinya Kak Eber? Oke, so nama saya Faber. Oke. Saya saat ini bergereja di IFGF Manado. Dan di IFGF Manado sendiri sebelum pergi ke Amerika tahun lalu, aku terlibat di IFGF Youth, pelayanannya ya, IFGF Kids, dan IFGF Praise. Jadi agak banyak ya teman-teman, karena pasti seperti itu ya, di gereja-gereja satu orang bisa untuk banyak hal. Merangkap. Nah setelah itu, saya sekolah tahun lalu, tahun 2023 di BBC, dan ini baru balik. Dan sudah diundang di podcast Cerita ke Aku. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut lagi, tonton sampai selesai. Yes. Boleh nggak cerita-cerita tentang di Amerika itu sebenarnya ngapain sih? Oke. Jadi aku ke Amerika itu karena mau sekolah ya di sana. Jauh ya. Jauh sekolahnya sekali. Jauh-jauh. Bener. Sudah bosan gitu kan dengan Indonesia. Jadi harus cari yang jauh-jauh. Enggak. Jadi sebenarnya kenapa bisa sampai di Amerika itu ada ceritanya juga. Jadi aku sekolahnya di PBC. PBC itu adalah Portland Bible College. Berarti saya sekolah di sekolah Alkitab gitu. Tapi adanya di Portland, Amerika. Jauh. Terus kenapa bisa sampai di PBC? Sebenarnya sebelum aku coba di PBC, aku udah coba di beberapa Bible College yang ada di Singapura. Dan itu pun adalah rekomendasi dari beberapa pastor ya yang aku kenal. Salah satunya ada pastor dari IFGF juga. Nah, terus kayak kenapa sih harus Bible College Kak? Gitu kan, mungkin ada yang tanya kenapa nggak coba yang lain ya gitu. Kenapa harus Bible College? Emangnya pengen jadi pendeta? Gak juga sih sebenarnya. Dari kayak 4 tahun yang lalu, aku tuh tiba-tiba punya keinginan untuk belajar Alkitab yang lebih lagi ya, bukan hanya sekedar kita devosi. Dan semakin hari itu kayak semakin kuat, kayak seperti ada apa ya, dorongan gitu dari secara spiritual lah gitu. Karena itu kan udah menyangkut spiritual life kita kan. Nah setelah itu aku cobalah gitu, aku nggak mau ambil di Indonesia karena kayak udahlah kalau di Indonesia kan gitu-gitu aja, maksudnya aku pengen cari sesuatu yang baru. Whole new experience. Akhirnya direkomendasi lah yang di Singapura, udah coba yang pertama, tapi karena ada sesuatu dan lain hal nggak jadi berangkat gitu, tapi udah keterima di sana. Lalu aku coba lagi berikutnya, dapat lagi rekomendasi sekolah yang lain. Katanya sekolahnya juga bagus dan jangka waktunya nggak terlalu lama juga. Jadi aku coba lagi dan udah keterima, semuanya udah beres. Tinggal sebulan lagi mau berangkat. Ini yang di Singapura juga? Ini masih di Singapura ya, ini masih di Singapura. Jadi ada 2 sekolah yang aku coba. Jadi pas udah tinggal sebulan lagi mau berangkat, and then the pandemic happened. So it is around 2020 ya, 2021 lah ya, mungkin iya kan 2020 deh ya. Jadi kayak mimpi yang aku punya
kayak tiba-tiba pupus gitu kan, tiba-tiba ya ampun Tuhan gimana. Terus aku tuh sempat bilang kayak gini ke Tuhan, Tuhan kan ini keinginannya kayak bukan dari aku sendiri ya, aku percaya itu pun Tuhan yang taruh itu di dalam hati aku Betul. gitu. Karena kayak aku bisa coba hal yang lain, kenapa harus pergi ke Bible College gitu kan. Jadi aku sempat bilang kayak, Tuhan ini dari Tuhan kenapa kayak aku nggak bisa pergi ya gitu. Tapi pada akhirnya selama pandemik itu Tuhan pun banyak mengajarkan aku untuk kayak tetap percaya sama Tuhan, untuk tidak menjadi apa ya, lemah secara iman ataupun lemah secara spiritual. Jadi aku ya tetap berdoa walaupun waktu itu nggak tahu pandemik itu berapa lama gitu, dan pada akhirnya kan sekitaran 2,5 tahun ya pandemik itu terjadi. Nah setelah itu diperkenalkanlah aku dengan yang namanya PBC ini dari Pastor Marta. Pastor Marta pertama bilang, kayaknya ada beasiswa nih di PBC, tapi beasiswanya hanya di cover sekitar berapa persen gitu. Hitung-hitung, tetap mahal dong, kan bayarnya pakai dolar gitu kan, tetap mahal. Jadi kayak, aduh udah deh, kayaknya nggak mungkin deh kalau ke sana. Udah nih, udah sekitaran berapa bulan, tiba-tiba ada Pastor Evan datang yang dari Jakarta, ya FCF Jakarta. Terus Pastor Evan bilang lagi tentang PBC ini, kayak kamu mau nggak gitu untuk pergi ke PBC untuk belajar? Kita punya program dari FCF Global dan kita akan sponsori gitu anak-anak yang pengen belajar di sana selama 1 tahun. Dan sebenarnya aku tuh kayak udah nggak ada ini kayak expecting yang lebih-lebih lagi karena aku udah tahu aduh kalau gagal juga kan nanti akunya yang sakit hati gitu. Jadi aku kayak waktu itu kayak oh ya, why not gitu ya, coba aja gitu. You lower expectation, so you're not disappointed. Tapi secara juga di dalam roh aku, ya aku harus beriman dong. Kayak masa nggak beriman sih gitu. Ya udah, aku cobalah gitu. Dan puji Tuhan, semuanya lolos berkas-berkasnya, walaupun tetap ada halangan-halangan juga gitu. Aku tuh kalau mau cerita hanya PBC doang, cara bisa kesananya itu panjang sekali, kayak nggak akan cukup waktunya. Berarti boleh sampai episode 5, dia. 6. Iya, baru mau proses ke PBC-nya aja itu sebenarnya ada ups and down juga gitu. Tapi aku percaya ya kalau Tuhan yang berikan mimpi itu ke kita, Tuhan pun akan memenuhi itu. Amen. Entah bagaimanapun caranya. Amen. Ya. Selama as long as kita tuh percaya ke Tuhan, tapi kita juga jangan hanya percaya gitu. Kita pun harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu, yaitu ya berusaha ya kan. Selama pun aku dalam proses masuk ke PBC ya aku kursus lagi, aku berusaha dan banyaklah gitu yang aku lakukan dan akhirnya bisa ke PBC gitu. Haleluya. That sounds like a long story ya teman-teman. Tapi ya buat teman-teman di rumah yang di belakang layar, aku tak tahu kalian dengerin ini di rumah, kafe atau lagi dalam perjalanan pulang. Sama kayak yang tadi udah Kak Ibu bilang itu kalau Tuhan udah kasih taruh sesuatu dalam hati kamu, even kayaknya kayak sepele sekali atau kayak nggak mungkin, ataupun hal yang sangat besar dan kayak nggak mungkin, tapi keep on believing Him, tetap percaya pada Tuhan, terus apa ya? Itu Tuhan akan sertai kalian. Oke. Jadi semuanya seru juga sih kalau kita mau ngobrolin bagaimana caranya Kak Ibu kesana. Tapi di episode kali ini kita akan lebih spesifik berbicara tentang bagaimana nih Kak setelah sampai di sana, apakah first impressionnya Kak Ibu di sana atau ada culture shock atau kayak oh God I'm finally here, like, kayak gitu. Gimana tuh Kak? Culture shock pasti ada ya. Tapi kayak pertama sampai di sana itu aku yang berasa kayak surreal gitu, kayak oh ini bener nggak sih dari sini, kayak nggak nyangka aja gitu. Iya. Tapi itu dia, selama di sana ya pasti adalah culture shock karena first kita orang Asia gitu, culture-nya kita pasti sangat berbeda dengan orang Amerika, Western people. Dan kita itu di PBC sendiri, kita banyak anak-anak internasional dan dari berbagai macam negara. Jadi kita tuh multi-culture juga di sana. Dari Asia sendiri kita ada dari Indonesia, Jepang, Korea, Pakistan. Terus ada kalau yang dari daerah-daerah lain, ada yang dari apa ya, Meksiko, Peru, gitu. Jadi, ada Kambodia juga, teman dari Kambodia. Jadi kita tuh sangat-sangat beragam gitu selama di PBC. Jadi
Aku tuh menyesuaikannya pertama awal-awalnya tuh agak sulit juga. Berapa Dan lama sampai bisa? sekitaran kayak sebulan sampai 3 bulan mungkin Wow. ya. Karena aku juga secara umur aku lebih tua dari kebanyakan dari mereka ya kan. Oke. Maksudnya kan aku itu udah kuliah keduanya aku kan. Jadi kayak mereka tuh bener-bener masih fresh graduate dari SMA masuk ke PBC. But you still look so young. Iya. Puji Tuhan ya. Jadi waktu itu kayak aduh aku tuh sempat mikir gimana cara menyesuaikannya Yes, ya yes. ke anak-anak yang jauh lebih muda dan cara berpikirnya kita juga berbeda. Tapi ya puji Tuhan aku bisa gitu, malah dengan multicultural yang ada di sana aku banyak belajar untuk menghargai gitu lebih lagi ya kan, untuk kita Toleransi. saling toleransi, saling menghargai, tapi juga kita kalau ada hal yang kita nggak suka kita langsung bilang supaya kita tuh jelas kalau berteman itu. Aku belajar pada akhirnya kayak kalau aku nggak suka orangnya bikin kayak begini, ya udah kita bilang aja dan mereka tuh bisa accept itu, Oh, mereka really? tuh bisa terima itu. Jadi aku seneng berteman dengan orang-orang di sana. Mungkin karena kita culture-nya berbeda-beda, Iya. jadi kita semua kayak, oh iya ya, cara dia berpikir nggak mungkin sama dengan cara Betul, betul, aku betul, gitu. betul. Cara dia bertindak nggak mungkin akan sama dengan cara aku bertindak. Dan kita dari background yang berbeda, jadi kalau misalkan nih ya, orang Asia tuh kita kan nggak biasa untuk saling peluk-pelukan, ya kan? Ya. Tapi orang Amerika itu mereka sangat friendly, jadi mereka tuh bisa langsung peluk. Aku sih nggak apa-apa ya, karena aku tahu kayak ya kita berteman aja gitu dan itu udah jadi kebiasaan. Tapi kayak ada beberapa teman aku, mereka udah memang langsung bilang kayak I don't like it gitu. Jadi ya udah teman-teman Itu yang lain tuh langsung bilang begitu. bisa langsung Soalnya kan bilang. kalau di sini kan budaya Bisa. gak enakan. Nggak enakan, betul. Yang Jadi di sana aku banyak belajar untuk say what you want to Yes. say gitu, untuk bilang daripada kita pendem terus akhirnya godok gitu kan, terus akhirnya kitanya yang aduh dia nggak mengerti aku. Iya. Selama mana dia mau ngerti kalau kita nggak pernah bilang gitu loh kan. Betul. Jadi begitu teman-teman ya, kayak Oke. perbiasakanlah untuk berbicara ke teman kamu supaya dia juga belajar Mengerti. sih dan Iya. mengerti gitu. Oke. From your story dari ceritanya Kak Mhm. Ebo itu benar juga ya teman-teman. Jangan jadi orang nggak enakan. I mean, kalaupun kamu punya sesuatu yang ingin kamu utarakan ke teman, Say. misalnya ya bilang, tapi dalam catatan dengan cara yang baik. Ya, iyalah. Oke. Jangan yang misalnya kamu nggak suka dia peluk-peluk, terus pas dia mau begini, Iya. jangan gitu teman-teman. Oke, jadi terus ini juga sih, ketika misalnya orang bilang ke kamu kalau aku nggak suka nih kamu gini, ya kamu jangan anggaplah ini sesuatu untuk character development, Iya. untuk pengembangan Benar karakter sekali. dan memperbaiki diri kamu lebih baik lagi. Jadi jangan baperan, oke teman-teman di rumah jangan baperan. Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak, kan kita harus hidup berdasarkan apa yang Alkitab bilang. Nah, kalau dari Alkitab kan juga Tuhan mau kita tuh jadi kayak pelayannya, kayak setiap orang itu pasti ada calling kan. Nah, kalau Ya. untuk Kak Ebo sendiri, menurut Kak Ebo nih, apa tuh yang dimaksud dengan calling atau panggilan? Calling ya panggilan. Iya. Calling secara di dalam Tuhan ya, berarti kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Berarti kalau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu secara spesifik, ya berarti kita harus melakukan itu gitu. Karena itu adalah sebuah panggilan di dalam hidup kita. Tapi buat aku sih sebenarnya calling kita secara umum sebagai anak-anak Tuhan itu adalah menjadi saksi, ya kan, kemanapun kita pergi dan berada, spread the good news. Kita Ya. bilang gitu ke teman-teman kita tentang Tuhan, kita ceritakan tentang the good news dan memuridkan orang lain gitu. Itu adalah dominion mandate-nya gitu. Kalau untuk secara spesifik itu gimana tuh? Spesifik. Nah, kalau secara spesifik mungkin kita akan diberikan assignment-nya yang berbeda-beda ya dari Tuhan. Misalkan ada orang yang memang kalian tuh dipanggil untuk melayani Tuhan secara full gitu lah. Oke. Di gereja, atau kalian dipanggil memang benar-benar menjadi pendeta lah, atau apalah gitu yang kalian benar-benar mendedikasikan hidup kalian secara full untuk Tuhan. Tapi juga kan ada beberapa orang yang kalian akan dibawa Tuhan ke dunia bisnis, dunia pendidikan, Betul. dan banyak lagi gitu. Jadi dimanapun kalian berada,
kalian pun harus tanya ke Tuhan gitu, Tuhan, jadi kamu pengen aku melakukan apa gitu dalam hidup ini, atau Tuhan panggilan spesifiknya aku tuh sebenarnya seperti apa gitu. Supaya kita juga nggak salah jalan pada akhirnya gitu. Betul. Nah, itu ya teman-teman. Panggilan kita semua itu untuk menjadi saksi Kristus. Kristus. Nah, kayak yang tadi udah dibahas-bahas. Nah, berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Back to the Bible. And spread the good news. Ya, Make disciples. Yes, spread the good news, kabarkan berita yang baik. Nah, menjadi saksi Kristus itu bukan cuma lewat mengabarkan kabar baik. Maksudnya kayak Menjadi bukan, pendeta. ya menjadi pendeta atau kayak preach, not like that, tapi as Mhm. simple as itu Benar, sudah jadi benar, saksi. benar. Oke. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih Kak. Kan di sana pasti ya Anda menghadapi tantangan atau kayak find difficulties atau gimana ya? Bilang hambatan tapi pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Nah, gimana tuh? Apakah ada pengalaman yang menarik yang agak tidak enak gitu yang boleh Kakak cerita gitu soal di luar negeri? Hambatan apa ya? Aku cerita tentang Or like hard times. Mungkin ini ya, karena sekali lagi kita di sana orangnya berbeda-beda. Jadi dalam persahabatan kita kadang ada hal yang bikin kita salah paham gitu. Oke. Jadi salah satu hambatannya adalah bagaimana kita harus ini ya saling adjust satu Iya, sama lain iya. gitu kan. Dan aku sama temen aku kayak kita punya sesuatu dan lain hal. Jadi hanya salah paham aja sih. Bukan salah paham juga, kita hanya pemikirannya yang berbeda gitu. Tapi tiba-tiba kok aku merasa waktu itu kok kayaknya dia menjauh ya gitu. Kok kayak rasanya udah beda treatnya ke aku waktu itu. Jadi pada akhirnya aku tuh, nah terus aku kan orangnya agak introvert ya. Oke. Jadi aku tuh juga kurang untuk ini loh, mencari-cari tahu gitu. Atau aku kalau udah kayak gitu kayak ya udahlah, ya udahlah. Kalau kamu kayak gitu ya udahlah, yang penting aku masih friends sama kamu gitu kan. Aku prinsipnya seperti itu. Tapi ya Tuhan banyak mengubah karakter aku selama aku ada di sana. Dan Tuhan banyak ngajarin aku untuk be humble gitu. Salah satunya itu. Karena sebenarnya secara umur aku jauh lebih tua dari temanku ini. Jadi aku dong bisa dong kayak, loh kamu dong yang harus datang ke aku gitu kan. Tapi sebagai anak Tuhan kan kita nggak bisa seperti itu ya. Kalau Tuhan udah menyuruh melakukan sesuatu, kita harus lakukan. Nah waktu itu tuh aku masih deny aja gitu. Aku nggak mau pergi denial stage. Aku nggak mau gitu. Pikir aku kayak gue nggak salah, ngapain gue harus pergi ke dia gitu kan. Karena kita waktu itu hanya kayak perbedaan cara berpikirnya aja. Tapi di kelas tiba-tiba pembicaraannya sama terus bagaimana kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang, bagaimana kita harus say sorry lebih dulu. Tuhan menegur secara langsung. Iya kayak wow, apa-apaan ini. Terus akhirnya ada tugas bacaan. Pas aku baca buku, sama lagi pembahasannya. Terus tiba-tiba ke highlight semua kata-kata itu kan, kayak oh kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Kalaupun kamu juga nggak salah ya, kalau kamu tahu kamu anak Tuhan ya udah pergi aja lebih dulu kayak. Aduh, ini sudah Roh Kudus sih sebenarnya ya yang berbicara. Jadi akhirnya aku pergilah ke teman aku itu dan aku maksudnya kayak wah merendahkan hatiku, prideku gitu untuk datang dan kayak tanya kita sebenarnya ada apa sih gini. Oh, jadi kayak satu dorm juga kita, maksudnya kita satu dorm dan tapi di lantainya, lantainya sama neighbor, tetangga kita. Jadi kan nggak enak gitu kan, masa kita ketemu tiap hari, berpapasan lewat-lewat. Iya, terus kan kayak firman Tuhan bilang masa kamu tuh berketemu dengan orang tiap hari terus masih ada amarah dalam hati gitu kan, nggak boleh. Jadi jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Betul. Walaupun itu sudah beberapa hari. Jadi akhirnya ya aku datangilah dia, kita ngobrol dan aku cari tahu kayak apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan. Kayak aku tuh ngerasa kamu kayak gini. Wah itu the first time loh aku kayak gitu, karena itu orang juga lebih muda dari aku. Tapi ya itu aku belajar banyak bahwa kalau kita di dalam Tuhan, let the Holy Spirit to shape you gitu. Biarkan Roh Kudus membentuk kalian gitu. Dan kalau Tuhan mau bilang kita sesuatu, taat gitu. Kita harus bikin. Dan puji Tuhannya kita still best friend. Bahkan sampai sekarang. Dan kita tuh sangat saling mensupport satu sama lain.
Dan kayak orang-orang pada nggak nyangka aja aku bisa berteman baik dengan dia karena kita tuh umurnya memang jauh. Tapi kita tuh setelah kejadian itu bener-bener kita Lebih yang lengkap. lebih erat lagi gitu, kayak wah hebat sih, hebat, keren. Holy Spirit works amazingly. Mhm. Dan wow. Jadi belajar nih dari Kak Mhm. Ebe. Nah, teman-teman, biar kalian lebih tua, kalian misalnya Nggak boleh prideful ya gitu. misalnya kalian sama umurnya tapi kalian aku nggak salah, Iya. ya tetap minta maaf duluan ya teman-teman. Oh, lu nggak salah. Iya, maksudnya itu yang diajarkan ya. Iya. According to the Bible, kita harus try to humble ourselves. Aku masih mau tanya satu lagi ya. Satu lagi. In your hard times there, di masa-masa yang mungkin ada yang down atau kayak tadi di awal kan Kak Ebo bilang susah nih beradaptasi kayak 1 sampai 3 bulan begitu, atau dengan teman-teman yang multikultural yang dari banyak background. Gimana tuh penyertaan Tuhan selama Kak Ebo di sana? Aku bersyukur gitu karena di sana aku banyak belajar bahwa aku juga nggak harus maksudnya bukan nggak harus selamanya, aku harus memang terus bergantung pada Tuhan. Ya. Tapi aku juga membutuhkan yang namanya komunitas gitu. Nah, sekali lagi aku kan tadi mention aku tuh orangnya agak introvert. Awal-awalnya tuh aku tidak suka untuk pergi ke tempat-tempat ramai ya, berkumpul-kumpul gitu. Tapi aku tuh di hard times-nya aku, Tuhan ngajarin aku bahwa oke, it's good untuk kamu datang ke Tuhan, it is good thing ya kan. Tapi kamu pun butuh orang loh, karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Betul, gitu kan. Makhluk sosial. Iya, kita diciptakan Tuhan dari sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu udah satu komunitas gitu. Jadi kita nggak boleh hidup yang namanya udah aku urus diri sendiri, individualisme gitu, nggak boleh. Jadi Tuhan banyak ajarin aku untuk terbuka dengan orang lain juga. Jadi kalau aku punya masalah, aku punya hard times, aku harus cerita ke orang lain gitu. Selain aku juga berdoa. Jadi aku di sana banyak mencari akhirnya teman-teman yang bisa dengerin aku, dan aku pergi ke dosen-dosen aku yang aku percaya gitu. Dan mereka mementoring aku, bener-bener sangat mentoring aku. Jadi aku tuh sangat bersyukur karena Tuhan pun mengirimkan orang-orang yang bisa connect dengan aku, dan aku punya mentor-mentor yang bener-bener care, yang bener-bener ngejagain aku secara spiritualitasnya aku, dan juga physically mereka selalu ngecek kayak kamu gimana, kamu gini-gini. Jadi aku nggak merasa sendirian selama ada di sana gitu kan. Dan walaupun kayak berat gitu, sendiri merantau jauh dari rumah dan sekali Amerika, bro. Dan harus menyesuaikan, beradaptasi dengan berbagai macam culture, background dari orang-orang yang berbeda. Aku bersyukur aku punya orang-orang yang bisa support aku gitu. Selama aku ada di sana. Ya, teman-teman di rumah, anak-anak muda ya, terkhususnya kalau kalian punya unek-unek di hati, selain cerita sama Tuhan, cerita juga sama orang lain, ke teman kalian, sahabat kalian. Tapi pastikan sahabat kalian atau teman kalian itu bisa mengarahkan ke hal yang benar. Kayak kredibel lah, mengarahkan ke Kristus, kayak tetap stay di Alkitab. Jangan kalian curhat ke teman yang salah. Iya, salah. Jangan, nanti kalian dibawa lebih salah lagi. Benar sekali. Oke, really nice talking to you, Kak. Now, kita akan sama-sama having fun. Alright. Kita akan game. Ya, games hari ini sudah disiapkan oleh tim produksi. Ibu Arin. Oke, sekarang kita akan masuk ke games. Nah, games hari ini Kak Eba. Jajan, boleh tepuk tangan. Games hari ini adalah games tebak gambar. Oke, jadi di sini Kak Eba sudah memegang sebuah tab ya, teman-teman. Gambar ya. Itu ada gambar. Jadi aku akan memberikan Kak Eba clue, kemudian Kak Eba harus menebak gambar tersebut. Oke. Sudah siap? Berapa banyak? Atau berapa lama waktunya? Waktunya bebas. Oh, bebas. Yes, waktunya bebas. Tapi cuma 3 aja. Bisa skip. Cannot. Oke. Gimana kalau saya tidak tahu? Kamera nggak? Oke. Bisa, sudah. Oke, siap. Isilah. Alright. Alat musik. Gitar. No. Angklung. No. Alat musik kayak gimana dulu? Yang dipetik. Biola. Biola kan tidak dipetik. Digesek ya. Dipetik. Kecapi.
Yes. Oh ya? Betul. Aku kira lama ya. Biola juga dipetik, kadang dipetik. Oh, ya. Iya, ada yang kayak deg-deg gitu. Boleh. Digesek dan dipetik. Oke. Iya. Ya aku iya ya. Gini, Sudah. Walah weh. Ikat rambut. ikat rambut. Heeh. Ikat rambut apa? Iya, jenis-jenisnya. Saya tidak tahu. Ada ini yang Apa? lagi viral loh. Yang agak-agak gemas gitu. Hah? Yang Ikat rambut agak gemas. maksudnya? maksudnya? Dia kayak donat. Squishy. Wah, bukan. Nah, huruf depannya sudah betul nih. Yang lagi viral itu loh, yang besar-besar. Apa sih besar-besar? Dari S. Kayak how you Smash. say. Iya. Smash? Bukan. Apa? Tahu Coco Crunch? Coco Crunch. Akhirnya apa? Crunch. Scrunch. Tambah? Scrunchy. Scrunchy. Ada ya scrunchy? Oh. Ada. Oh, alah weh. Wow, aku. Nanda. Nggak, bukan, bercanda. Identik dengan ulang tahun anak-anak. Cake. No. Topi. No. Lilin. Warna-warni. Nggak warna-warni. Balun. Iya, bukan. Hiasan. Hiasan Datang triangle. menghibur. Badut. Ya. Oke, now it's my turn. Oke. Wow. Oke, jadi Kak Ebo tadi sudah menebak ya beberapa gambar. Sekarang giliran aku. Mari kita coba, teman-teman. Alat elektronik yang dipakai untuk berkomunikasi kalau di dalam satu acara oleh I.O. HT. Iya sih, benar. Ya. Intercom. Walkie talkie sih ya. Walkie-talkie. Ya. Ya. Jangan jelas begitu. Loh, lu nggak bilang aturannya kayak apa? Ya, memang hatinya sangat mulia ya. Tidak ada hati yang Kalian nggak menyusahkan bilang. aku ya. Kalian tidak briefing saya. Kalian Tidak apa-apa, briefing tidak saya. apa-apa. Oke. Buat. Oke, lanjut. Jadi harus satu-satu gitu. Ya. Oke. Sudah terganti? Belum. Topi Saya bundar. yang dipakai pas wisuda. Waduh. Udah. Tidak tahu juga. Apa namanya? Toga? Iya nggak sih? Itu Iya apa? kan? Toga ya? Aku kira toga tuh yang ininya. Iya kan, satu paket kan? Paket dari atas ke bawah. Tapi namanya betulan toga. Betul. Atau topi wisuda sebenarnya namanya. Waduh, bagaimana? Iya, tuh? pasti Aduh, kan? aduh. Apakah dia ada nama khusus atau Muni dari sehari itu apa? apa nih? Oh, toga. Ya, sudah. Berarti betul toga ya. Karena toga itu harus satu paket. Sudah, kan? teman-teman, kita Ya. sudahi perdebatan Ya, nanti ini. kelihatan bodoh gitu. Tidak tahu apa itu. Sudah? Oh iya, ini ada namanya sih. Sejenis topi. Snapback. Sebenarnya gue nggak tahu sih tapi bener atau bukan. Tapi dia dipakai. Kupluk. Iya, betul. Baru mau bilang untuk di musim dingin. Iya, benar. Iya, Iya, bini. Bini. Wow. Aku kira susah loh, teman-teman. Ternyata Iya, terlalu sangat- gampang. Wah, terlalu gampang. Mm-mm. Produksi. Aduh, tidak apa-apa ya. Kita sudah main tadi, sudah sangat seru ya. Gampang sekali. Iya, terlalu gampang. Tidak apa-apa. Kita juga udah bicara banyak ya, Kak Iya. ya. Kalau dari Kak Ebel sendiri, aku sendiri banyak sekali belajar ya, teman-teman, dari kisah Kak Ebel. Terima kasih sudah Kisah cerita kasih ke di aku. sekolah. Ya. Enggak, kita Oke. sebenarnya sudah tidak sekolah lagi. Iya. Dari Kak Ebel nih, apa kata-kata atau ada nggak sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya Kak untuk di-share ke teman-teman di rumah, untuk anak muda ataupun siapa saja yang dari semua kalangan umur yang menonton? Buat anak-anak muda zaman sekarang. Zaman Zaman sekarang, zaman now. Dan sebenarnya buat semua kita lah gitu kan ya. Kalian tuh sebagai anak muda, belajarlah untuk menjadi anak muda yang bisa merepresentasikan Kristus dalam hidup kalian. Sama seperti pesan Paulus kepada Timothy, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam setiap apapun yang kita lakukan.
Dan sebenarnya ini bukan cuma untuk anak muda aja sih, buat aku sebenarnya ini buat semua orang. Kalau kalian itu benar-benar adalah anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa membawa Kristus kemanapun kalian pergi dan berada. Agar supaya tuh walaupun kita nggak preach the gospel secara langsung, dari hidup kita sendiri orang-orang tuh bisa lihat bahwa oh ada yang berbeda ya dari orang ini, dan mereka tuh bisa pada akhirnya tertarik untuk cari tahu kayak kenapa sih kamu berbeda, kayak apa sih rahasianya, kok kamu banyak masalah tapi kok kamu happy-happy aja gitu. Nah dari hal-hal kecil seperti ini nih kita bisa langsung bilang gitu, oh iya karena aku punya Yesus dalam hidup aku, dan kita bisa cerita banyak hal gitu tentang Tuhan ke orang-orang banyak. Dan aku juga pingin berpesan gitu ke teman-teman bahwa kalau kalian punya masalah dalam hidup kalian, datanglah ke Tuhan dan juga cari komunitas yang benar, cari komunitas yang tepat, cari komunitas yang benar-benar bisa membawa kamu lebih dekat lagi ke Tuhan. Carilah mentor-mentor yang bisa membawa kehidupan rohani kamu itu semakin kuat dan semakin dekat dengan Tuhan. Karena ingat, kita hidupnya nggak sendiri aja di dalam dunia ini, kita hidup harus dengan orang lain, kita as a community gitu ya. Jadi carilah orang-orang, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan pun bisa mempertemukan kalian dengan orang-orang yang tepat. Gitu. Super sekali. Ih. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah, teman-teman, narasumber kita, bintang tamu kita dari episode 1 sampai episode sekarang itu sangat-sangat luar biasa ya. Pastikan kalian, ya ini sangat luar biasa. Episode yang lainnya juga sungguh luar biasa juga. Jadi kita belajar untuk pertama jadi saksinya Tuhan. Terus kedua ini mau dalam kesusahan apapun cerita sama Tuhan, dan pentingnya temukan komunitas. Nah, ini nih soal menjadi saksi. Jadilah garam dan terang dunia kemanapun kalian pergi. Karena action speak louder than words. Aksi kalian itu lebih besar dampaknya daripada kalian bilang-bilang. Okay, so that's our episode today. Don't forget to like, subscribe, and also kalau ada yang mau cerita-cerita ya, kayak Kak Ebe di sini, boleh banget kalian komentar di bawah, atau boleh kalian misalnya malu mau komentar, bisa langsung DM ke IG-nya Jangkar Harapan Indonesia. Kami sangat-sangat menunggu cerita-cerita kalian semua, dan don't forget juga untuk turn on the notification button supaya kalau setiap ada episode yang baru, kalian di rumah bisa dapat notifikasinya dan langsung nonton episode barunya. Okay, that's for today. Thank you Kak Eba. Thank you. Thank you everyone. Thank you. And God bless you. goodbye. See you on the other episode.